bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Hari ini kita akan ikut membahas tentang gonjang-ganjing atau kekisruhan yang terjadi di Partai Demokrat, di mana akhirnya beberapa kader dari Partai Demokrat melangsungkan KLB, Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara. Dan asiknya lagi adalah dalam kongres tersebut mereka sepakat, yang dihadiri ratusan orang, bersepakat untuk menjadikan Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Yang sangat menarik adalah Partai Demokrat ini memang terakhir ketika pemilu tahun 2019 suaranya drastis menurun. Yang pada 2009 dia sebagai pemenang pemilu mendapatkan suara 25% lebih di parlemen dan mendapatkan kursi 160 kursi di parlemen. Sehingga pada tahun 2019 suara Demokrat ini sangat menurun sekali, tinggal 7,7%. Melihat perjalanan Partai Demokrat ini, kita akan mengetahui bahwa Partai Demokrat ini dibanding dengan partai-partai lainnya seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB, bahkan Nasdem, Partai Demokrat ini ada beberapa pengamat mengatakan bahwa seiring dengan berjalan waktu, apalagi menempuh tahun 2024, Partai Demokrat ini sangat sulit untuk masuk ke parlemen karena ambang batas parlemen sekarang adalah 4% dan Partai Demokrat adalah 7%. Bahkan Partai Demokrat ini sangat besar kemungkinan akan tenggelam pada tahun 2024, ditambah akan terjadinya perpecahan di antara tubuh partai, saling menyalahkan antara satu kubu dengan kubu yang lainnya. Bahkan ketika terjadinya kekisruhan atau gonjang-ganjing akan Kongres Luar Biasa yang diadakan beberapa kader yang dihadiri oleh ratusan orang di Sumatera Utara tersebut, sampai-sampai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ikon partai ini mengatakan saya akan turun gunung. Dan asiknya lagi ketika terjadinya kekisruhan di Partai Demokrat, dan boleh kita bilang ini sesuatu yang fakta nyata bahwa terjadi perpecahan di kubu Partai Demokrat dengan terjadinya KLB tersebut, yang sebelumnya juga bahwa Majelis Tinggi Ketua Umum Partai Demokrat memecat beberapa kader senior yang dianggap berkhianat, ingin mengkodeta Partai Demokrat yang bekerja sama katanya dengan eksternal, sehingga SBY turun gunung. Dan dia mengatakan, sangat menarik apa yang dikatakan oleh SBY ini. Dia meminta ampun kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Tuhan, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan saya telah memilih Muldoko. Telah beberapa kali mengangkat Muldoko pada posisi penting. Di antaranya terakhir
ketika SBY menjadi presiden, Muldoko diangkat menjadi Panglima TNI bintang 4. Dan SBY itu berdoa kepada Allah bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Seperti biasanya kita mengetahui bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini sering curhat di media. Dulu juga ketika ketika fotonya itu dijadikan sasaran tembak oleh kaum teroris, dia pun curhat di media massa. Tak ada hari tanpa kecurhatan SBY di media massa pada ketika dia menduduki tampuk kepresidenan. Dan hari ini pun dia tampil turun gunung bahwa terjadi kekisruhan di Partai Demokrat ini. Dia juga mengatakan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia ternyata katanya salah mengangkat Muldoko pada satu posisi yang tinggi ketika dia berkuasa pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pergolakan politik, ada orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Di dalam politik tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Siapapun yang dapat mengambil momentum di dalam satu percaturan politik praktis, namanya saja politik praktis, sehingga sikap yang dilakukan oleh banyak orang ketika terjun ke dunia politik, dia langkah-langkahnya sangat pragmatis, bahkan boleh dibilang oportunis. Dimanapun dia memiliki kesempatan, yang apabila kita melihat bahwa yang namanya politik praktis itu sangat kejam sekali. Bahkan boleh dibilang kalau kita ingin mengambil kalimat itu sangat kotor sekali. Dan perubahan dari perjalanan dunia politik praktis itu per detik. Bisa saja pada detik ini dia berteman, berkoalisi dengan kelompok tertentu, pada detik yang lain atau pada kesempatan yang lain maka dia akan bermusuhan. Inilah yang terjadi pada Partai Demokrat. Yang menarik adalah bahwa kader-kader Demokrat yang pro terhadap AHY dan SBY mengatakan ada keterlibatan pemerintah. Di dalam hal ini ada keterlibatan istana, dikarenakan memang Muldoko sekarang ini menjabat sebagai KSP di pemerintahan Pak Joko Widodo. Namun apabila kita melihat di sini, jika memang ada indikasi keterlibatan istana, dalam hal ini adalah Joko Widodo, mengenai tentang Partai Demokrat ini, maka yang kita pertanyakan, apa kepentingan presiden untuk melakukan ini, sedangkan koalisi Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Jokowi pada hari ini sangat kuat sekali, lebih dari 70% di parlemen. Dan jika ingin mengincar Partai Demokrat, sesuatu hal yang menurut saya itu tidak mungkin, karena di samping Joko Widodo adalah pada periode kedua ini adalah jabatan terakhirnya, di mana dia pada 2024 tidak bisa maju lagi berdasarkan undang-undang, dan dia pun mengatakan bahwa dia tidak akan maju lagi pada tahun 2024, walaupun beberapa kelompok partai politik ingin mengamandemen dari undang-undang batas berapa kalinya boleh seseorang untuk mencalonkan presiden. Dilihat dari sini saja, sedangkan Partai Demokrat hanya memiliki suara di parlemen 7,7%. Ibarat ingin memilih kendaraan, maka jika ingin mau saja untuk memperkuat dirinya, maka Jokowi atau pihak istana tidak mungkin untuk melirik Partai Demokrat, tetapi setidaknya dia melirik Partai Gerindra, Golkar, dan yang memiliki potensi besar untuk menguatkan elektabilitasnya. Di samping sebagaimana saya katakan tadi bahwa
Joko Widodo itu sudah tidak akan maju lagi di tahun 2024. Itulah yang dinyatakan beliau berkali-kali. Yang kedua, masalah Muldoko. Memang secara etika, secara moral, agar tidak menyeret nama Joko Widodo di kancah perseteruan Demokrat, di mana Pak Muldoko sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum versi KLB di Sumatera Utara. Walaupun suara-suara dari pendukung AKY dan SBY bersuara sumbang bahwa KLB di Sumatera Utara adalah KLB abal-abal. Namun demikian, apapun yang terjadi, bahwa perseteruan di dalam tubuh partai politik itu menurut saya dan mungkin menurut yang lainnya hal yang biasa saja. Itu juga pernah terjadi partai yang lainnya. Bagaimana di zaman SBY ketika perseteruan Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar. Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, sedangkan Caimin itu sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah atau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Namun seiring berlakunya waktu, setelah Gus Dur memecat Caimin dan dibawa ke pengadilan, di masa SBY, pengadilan memenangkan Caimin sebagai Ketua Tanfidziyah atau Ketua Umum PKB. Begitu juga di Partai Golkar, di Partai Hanura, di Partai P3 juga terjadi perpecahan tersebut, perebutan kekuasaan tersebut, hal yang biasa saja. Namun ia akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwa yang menduduki kursi Ketua Umum di Partai Demokrat versi KLB adalah Muldoko, yang gonjang-ganjingnya hampir bulanan ini ternyata terjawab sudah. Namun apa yang akan terjadi untuk berikutnya, kita sebagai penonton kita akan melihat. Setidaknya terjadinya perpecahan partai politik sampai menjadi beberapa kubu itu akan menurunkan elektabilitas pada pemilu tahun 2024. Itu sangat bisa dibuktikan dengan beberapa partai politik yang pecah seperti P3. P3 pada tahun 2019 hanya mendapatkan 4% suara di parlemen. Dia hanya mendapatkan 4% suara sebagai ambang batas bisa masuk di parlemen. Dan Hanura itu tidak bisa masuk parlemen karena tidak sampai mendapatkan suara 4%. Begitu juga akan kita lihat. Saya melihat di sini bahwa kejadian yang terjadi, kekisruhan yang terjadi di partai politik Demokrat ini juga sangat memungkinkan bahwa elektabilitas Partai Demokrat akan menurun. Dan dibuktikan bahwa tahun 2019 saja hal ini sudah menurunkan secara drastis suara Partai Demokrat yang tadinya tahun 2014 10,5% menjadi 7,7%, yang pada pemilu tahun 2009 dia menjadi pemenang pemilu tetapi turun drastis. Berikutnya yang terakhir, saya melihat di sini terjadi kekisruhan di Partai Demokrat karena adanya penutupan ruang, bahwa Demokrat sudah menutup ruang untuk masuknya kader-kader tertentu di dalam keputusan Partai Demokrat, sehingga mengangkat AHY yang notabene adalah anak dari SBY sebagai ketua umum, dan wakil ketua umum adalah adiknya Ibas, kemudian ketua majelis tinggi adalah bapaknya SBY. Dan mereka melihat bahwa Partai Demokrat ini ingin dibawa ke arah partai dinasti, walaupun kita tidak memungkiri bahwa hampir seluruh partai hari ini adalah partai dinasti. Namun demikian, kita sangat salut terhadap Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa beliau diusung oleh partai memang,
partai PDIP pengusung utamanya, tetapi kebijakan-kebijakan yang dilakukannya memang kebijakan-kebijakan yang profesional. Dia dikatakan sebagai petugas partai, namun nyatanya dia mendudukkan segala sesuatu, membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana amanah yang disampaikan terhadapnya. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita akan melihat apa yang terjadi berikutnya pada kancah perpolitikan nasional Indonesia, dan kita akan memperhatikannya dan memilih segala sesuatu yang masuk akal sesuai dengan takaran akal sehat. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.